belum terjawab salamnya, mungkin masih dalam hati. Diulangi lagi supaya malaikat datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya berdoa semoga dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar pada malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para tuan guru, para asatidz, para sesepuh, para pejabat pemerintah dari RW, RT, bupati mungkin yang hadir, mudah-mudahan pencalonan yang akan datang menang lagi. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita dapatkan. Dan banyak dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita mungkin belum pernah hari ini mensyukurinya sampai usia kita yang sudah senja atau usia kita yang sudah akil balik atau yang sudah usia 10 tahun dan sebagainya. Mungkin diantaranya adalah nikmat menghirup udara segar. Setiap hari oksigen CO2 katanya, yang mana harganya 1 tabung itu kurang lebih 350.000. Dan kita dapatkan di alam ini, di dunia ini, gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jarang kita syukuri. Kemudian juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Pertemuan hari ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu di tempat yang sangat mulia, yaitu di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul dari satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala melainkan ketenangan akan turun kepadanya, kasih sayang akan meliputinya, malaikat akan mengitarinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berbangga kepadanya di hadapan malaikat Allah di langit sana. Alhamdulillah.
sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang diberkahi dan tidak disangka-sangka dan tidak dikira-kira. Semua terjadi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada malam hari ini di masjid ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu pertanyaan kepada Bapak Ibu, kepada adik-adik. Kira-kira kenapa kita harus membaca selawat? Kira-kira kenapa kita harus membaca selawat? Sering-sering membaca selawat, bahkan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kira-kira Pak Dokter ada hadiahnya nggak kalau ada yang jawab? Hadiahnya kira-kira yang remaja akan dinikahkan sama putri beliau kalau ada, insya Allah. Sudah habis katanya, putrinya sudah dinikahkan semua. Kira-kira apa alasan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala membaca selawat? Silakan mau jawab. Kalaupun tidak ada hadiah sekarang, insya Allah nanti dicatat namanya, akan dikasih hadiah. Umat Nabi Muhammad SAW sekarang saja kurang lebih berjumlah 3 miliar. Di masa kita hari ini, umat Nabi Muhammad SAW seluruh dunia itu berjumlah 3 miliar. Kalau dihitung dari zaman Nabi sejak zaman Nabi SAW sampai masa kita hari ini, berapa jumlah umat Nabi Muhammad SAW? Mungkin ratusan miliar. Lalu nanti bagaimana caranya Nabi SAW mengenali kita sebagai umatnya pada hari kiamat dan memberikan syafaatnya kepada kita? Kira-kira mungkin tak terkenal, tak tahu. Kira-kira mungkin Nabi SAW mengenal kita bahwa kita ini adalah umatnya. Kira-kira mungkin tak? Kira-kira mungkin karena Nabi SAW mengenal kita sebagai umatnya, lalu kemudian mendapatkan syafaatul ulama dari beliau. Kira-kira mungkin tak? Caranya adalah dengan sinyal yang dipantulkan dari diri-diri kita, yang mana sinyal itu berasal dari sholawat yang kita baca. Semakin sering kita membaca sholawat kepada Nabi SAW, maka sinyal itu semakin kuat ditangkap oleh baginda Nabi SAW. Maka orang yang paling banyak membaca sholawat adalah orang yang paling kuat sinyalnya, sehingga bisa ditangkap oleh Nabi SAW dan diketahui dia adalah sebagai umatnya, lalu diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Selawat inilah yang akan menciptakan sinyal di dalam diri kita ini. Maka berbanyaklah selawat kepada Nabi SAW di luar sholat. Sore hari, pagi hari minimal 10 kali. Maka kemudian kita akan menciptakan sinyal-sinyal itu di dalam diri kita. Sehingga dengan sinyal itulah Nabi SAW akan mengenal kita sebagai umatnya, dan kemudian beliau akan memberikan syafaatnya nanti pada hari akhir.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam tanggal 27. Salah satu malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan disinilah kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencari malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam diturunkannya Al-Quran. Dalam sejarah Al-Quran ini diturunkan 2 tahapan. Tahapan pertama dari Baitul Izzah, dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah secara sekaligus, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian tahapan yang kedua dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW secara beransur-ansur selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran turun kepada Nabi SAW dan kemudian kita dapatkan Al-Quran utuh pada hari ini. Ini dalam sejarahnya. Alhamdulillah, mungkin setiap Ramadan kita peringati hari nuzul Quran. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, kenapa kemudian umat ini tidak lebih dekat dengan Al-Quran? Padahal setiap tahun itu peringatan nuzul Quran itu dilaksanakan di berbagai macam tempat. Kita memperingati turunnya Al-Quran, tapi kemudian kenapa Al-Quran ini belum menjadi bagian hidup dari umat ini? Sehingga apa? Sehingga pada hari ini kalau kita melihat peta kekuatan dunia, mungkin terlalu tinggi ya bahasanya ya. Tapi insya Allah di sini ada pada Allah gitu. Ini posisi umat Islam itu adalah umat yang terbelakang. Kalau dalam istilah Arab itu adalah, dia itu adalah majrur atau zaraf yang selalu posisinya di bawah, bukan fa'il yang marfu atau yang mansub, atau maf'ul bih yang mansub, tapi posisinya adalah sebagai penderita, selalu majrur. Kan kalau posisi fa'il ini adalah posisi pemimpin, lambangnya itu adalah waw. Pemimpin itu biasanya dari atas menunduk bawah, kan begitu? Pada memerintah itu posisi fa'il. Kemudian yang diperintah itu namanya maf'ul bih saja. Yang diperintah ini kadang-kadang dia nanti posisinya akan berubah menjadi fa'il, disebut dengan naibul fa'il. Tapi kalau posisi jar majrur, penderita selalu di bawah, selalu diinjak-injak, selalu dipermainkan, selalu menjadi bahan bahan ejekan gitu ya, bahan permainan. Sebagaimana hidangan berada sebagai makanan yang berada di tengah hidangan. Amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kami pada hari itu sedikit wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir. Tapi kamu pada hari itu jumlahnya banyak. Sekarang kita 3 miliar kurang lebih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dalam posisi terhina, dalam posisi teraniaya, dalam posisi jar majrur. Kenapa ini? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna Allaha yarfa'u bi hadhihi al-Qur'an aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan kaum yang lain. Apakah tidak cukup kita belajar membaca Al-Quran untuk menjadi kaum yang terhormat? Apakah tidak cukup kita mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran menjadi kaum yang terhormat? Salah seorang ulama modern
menjelaskan tentang sebuah generasi Quran, yaitu Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini menjelaskan dalam bukunya namanya Ma'alim fi Thariq. Dia menjelaskan tentang satu generasi Al-Quran, yaitu generasi sahabat Nabi SAW yang sangat unik sekali, yang sangat maju dan berperadaban, yang disegani oleh bangsa-bangsa lain yang menguasai peradaban, yang memimpin peradaban pada masanya. Bagaimana mereka menjadi bangsa yang memimpin? Bagaimana mereka menjadi bangsa yang melahirkan peradaban, melahirkan keadilan, melahirkan kesejahteraan di seluruh pelosok dunia pada masanya? Kata beliau ada tiga cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, mereka itu ketika sudah masuk Islam, mereka meninggalkan semua budaya-budaya jahiliyah mereka. Kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, seluruh perilaku buruk mereka itu tinggalkan. Budaya-budaya yang tidak baik itu ditinggalkan oleh mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka menjadi generasi Al-Quran terbaik adalah ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dinikmati bacaannya, bukan hanya sekedar dinikmati bacaan. Alhamdulillah tadi korek kita luar biasa ya. Oke, suaranya mantap gitu, ya kan? Tapi bukan hanya sekedar didengarkan, tapi mereka mendengarkan Al-Quran untuk dilaksanakan. Karena tidak ada artinya Al-Quran yang dibaca itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena Al-Quran tidak diturunkan untuk dibaca saja. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup, cara hidup sehari-hari. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bagaimana beliau dulu belajar Al-Quran. Kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nadrusul Quran, ya. Kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Quran, pertama pelajari membacanya. Kami tidak akan berpindah dari membacanya sehingga memang kami betul-betul memahaminya, baru kemudian kami berpindah kepada memahaminya. Lalu setelah itu kemudian kami berpindah kepada mengamalkannya, baru kemudian Nabi SAW mengajarkan ayat-ayat yang lain. Tujuan kita membaca Al-Quran ini tentunya adalah bagaimana kita agar kita menjalankan Al-Quran itu sendiri. Di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab. Di dalam kitab itu kemuliaan, kemajuan kalian. Karena kalau orang maju, orang yang menguasai peradaban selalu diceritakan, selalu disebut-sebut kekuatannya, ya, kehebatannya. Sekarang yang berkuasa kan Amerika, ya. Yang menguasai dunia ini kan hari ini Amerika yang kemudian ingin direbut oleh Cina. Yang alhamdulillah, ya, negara Islam sudah mulai muncul untuk ikut berkompetisi untuk memimpin dunia, yaitu Turki. Sementara bangsa Indonesia yang mayoritas muslimnya masih menjadi jar majrur. Kira-kira paham tentang jar majrur? Oke. Fihi zikrukum, di dalamnya kemuliaan kalian, di dalamnya kemajuan kalian, di dalamnya kehebatan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan?
mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sumber pusat peradaban KLU ya, Kabupaten Lombok Utara. Maka kita harus memulaikan dengan kita tanamkan dalam diri kita, anak-anak kita cinta dengan Al-Quran. Lalu setelah itu kemudian kita contohkan kepada mereka bagaimana respon kita terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira nih ibu-ibu kalau dibacakan ayat jilbab, mohon maaf, kira-kira kalau dibacakan ayat jilbab tentang menjelaskan tentang jilbab, ya, ibu-ibu yang kemarin yang sebelum maghrib niki tidak berjilbab, nanti setelah dia pulang, ya, memakai jilbab menutup aurat, karena aurat niki tidak hanya di waktu sholat saja niki ditutup, tapi aurat niki sepanjang hari harus ditutup kepada orang yang bukan mahram kita. Dulu ketika turun ayat yudnina alaihinna min jalabibihinna, ini para sahabiat Ansor ketika turun ayat ini diberitakan oleh para suami-suami mereka dengan respon yang begitu cepat, mereka mengambil kain-kain untuk menutupi aurat yang masih terbuka. Nah, ini respon luar biasa. Apalagi niki kalau yang bicara tentang surat An-Nisa, ya, bankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Pasti ibu-ibu menolak. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Jangankan ibu-ibu di kampung-kampung, ibu-ibu yang memperjuangkan Islam, yang menjadi penggerak dalam perjuangan Islam, ketika dihadapkan dengan ayat itu, dia mencari berbagai macam tafsiran. Nabi saja tidak menikah yang kedua kalinya kecuali setelah dia meninggal. Tunggu dulu saya meninggal baru nikah lagi. Kan ini ya jawabannya tentang respon, gitu kan, kaum muslimin gitu. Ya. Seperti ini jawabannya. Nah, ini respon kita hari ini. Jadi kalau kita dibacakan tentang peraturan di dalam Al-Quran, kita sering menjawab, nanti kita cari tafsiran yang lain. Barangkali ada tafsiran yang meringankan. Tapi sahabat Nabi SAW ketika ayat itu turun, kemudian memerintahkan kepada mereka, langsung seketika itu mereka laksanakan. Sebuah cerita juga tentang ayat yang menjelaskan tentang khamar. Khamar ini diharamkan secara bertahap. Ada 3 tahapan niki. Cara khamar ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menjelaskan bahwa khamar itu ada manfaatnya dan ada keburukannya, tapi keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian yang ayat yang kedua menjelaskan tentang wala taqrabus sholata wa antum sukara. Yang kedua, boleh kalian mabuk asalkan jangan mendekati waktu sholat. Niki. Makanya para sahabat sedang di Madinah niki ceritanya sedang minum khamar setelah sholat maghrib, antara maghrib dan isya. Kemudian mereka sedang minum khamar, tiba-tiba turun ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang pengharaman khamar. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sungguhnya khamar, perjudian dan sebagainya itu, ya, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, maka tinggalkan. Nah, ketika ini kan disampaikan kepada kaum muslimin yang sedang mabuk ini, mendengarkan ayat itu, mereka mengatakan kami bertobat. Sejak hari ini kami bertobat. Kemudian apa yang masih bisa mereka muntahkan dari khamar itu, kemudian yang tersisa di itu mereka hancurkan. Dan mereka mengatakan kami bertobat ya Allah, cukup sudah sampai hari ini. Nah, inilah respon
respon dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ajaran Nabi. Infiru khifafan wa thiqalan, kalau diajak berjihad, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu fi sabilillah. Berangkatlah kalian berperang ke jalan Allah, baik dalam berat maupun ringan, baik dalam suka maupun tidak suka, berangkat. Mereka berangkat. Tapi ayat ini belum sekarang belum waktunya nih. Nanti kalau ada ustaz yang nyuruh jihad kemudian hukum, jangan diikuti karena sekarang belum waktunya. Belum waktunya nih. Kita di dalam negara aman, negara yang tentram, bebas kita melaksanakan ibadah, maka oleh karena itu kita tidak boleh ya mengangkat senjata dan sebagainya. Nah ini tipologi mereka yang kedua adalah mereka belajar Al-Quran itu bukan hanya sekedar menjadi kesenangan semata, menjadi pengetahuan semata, tapi untuk dilaksanakan. Ya, tapi untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, ya, mereka menjadi generasi yang terbaik itu adalah mereka memegang teguh kepada Al-Quran itu. Khudhuhu biquwwah. Mereka pegang teguh Al-Quran itu. Ya. Dengan demikian mereka menjadi generasi terbaik. Menjadi generasi yang mewujudkan kemuliaan mereka itu tidak lama. 23 tahun mereka kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang ditakuti dan disegani oleh lawan, dan bangsa yang menguasai dunia. Di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam sudah menguasai 2/3 dunia. Maka kalau kita ingin kembalikan kejayaan umat, kita harus mulai dengan Al-Quran. Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, "Lan tasruha hadhil ummah illa bima sarra biha awwal." Umat ini tidak akan mencapai kemuliaannya kembali, peradabannya kembali, kecuali dengan cara umat terdahulu, generasi awal itu meraih kemuliaan dan peradabannya. Maka harus kita kembali kepada Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia ini sudah mulai tersebar Baitul Quran, markas Al-Quran, rumah-rumah Al-Quran, rumah tahfiz dan sebagainya. Mungkin di IKL ini sudah mulai ada mungkin ya, tentang Baitul Quran atau markas Al-Quran atau Darul Quran di rumah-rumah yang dikit tinggal di kota Tasikmalaya. Kebetulan yang Diki pulang, kemudian diajak kemarin sama Ustadz Supratman. Di Tasikmalaya itu sudah banyak, ya. Berdiri rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfiz, sudah ratusan mungkin, ya. Sudah ratusan. Ya, satu kampung itu sudah 10 lebih. Satu kampung ini berdiri markas-markas Al-Quran, ya. Maka di Tasikmalaya ini juga kita di Lombok ini, ya. Mari kita mulai pergerakan itu dengan Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini apapun yang berkaitan yang berhubungan dengan Al-Quran pasti sesuatu yang akan dijadikan mulia oleh Al-Quran itu. Hari diturunkan atau malam diturunkannya Al-Quran itu, ya, maka dia adalah sebaik-baik malam. Khairun min alfi syahrin. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang lain. Orang yang ada di dalamnya Al-Quran, maka orang itu adalah orang yang terbaik. Orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jadi apa yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia,
pasti akan menjadi baik, pasti akan menjadi terhormat. Bahkan orang yang menjadi ahli Al-Quran, dia akan menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Kalau Allah sudah menjadi keluarga kita, maka kita akan dibela. Siapa yang tidak akan membela keluarganya kalau disakiti? Siapa yang tidak akan membela keluarganya kalau kelaparan? Siapa yang tidak akan membela keluarganya kalau dia dihinakan? Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Al-Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang spesial di hadapan Allah, maka kita harus menjadi ahlul Quran. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca Al-Quran itu. Ya, dengan cara kita membaca Al-Quran itu. Yang pertama itu, ya, Iqra warattil wartaqi fa inna manzilatahu inda akhir ayatin taqra'uha. Iqra, bacalah, warattil, dan bacalah, wartaqi, dan bacalah juga. Kira-kira ini apa perbedaannya? Nabi mengatakan Iqra warattil wartaqi. Kira-kira bacanya perbedaan ini. Kalau menurut ahli bahasa, sebagaimana yang dia pernah baca di dalam tafsir fi Dhilalil Quran, kurang lebih perbedaan maknanya nih. Iqra itu membaca dengan melafazkan, ya, melafazkan makna bagaimana yang kita lakukan hari ini, ya. Kemudian warattil itu membaca dengan mentadaburi, ya, membaca dengan mentadaburi maknanya. Wartaqi, membaca, mentadaburi maknanya dan mengamalkan. Tapi kalau kita gunakan di Indonesia, wartaqi ini suaranya merdu, seperti tadi kolek kita disebut dengan wartaqi. Fa inna manzilatakum, kata Nabi, sungguhnya derajat kalian, kedudukan kalian, inda akhiri ayatin taqra'uha, di ujung ayat yang kubaca. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin tinggi derajat kita. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin tinggi derajat kita. Semakin tinggi, semakin tinggi. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran, maka sungguhnya Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada ahlinya. Ini yang pertama, baik kita menjadi Ahlul Quran. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran. Yang mana sekarang majelis-majelis Al-Quran di daerah kita ini sudah mulai berkurang. Dulu di masa yang masih kecil nih, disesir saja nih. Banyak tempat kita mengaji Al-Quran. Setiap malam itu anak-anak kita usia kecil itu sibuk dengan mengaji Al-Quran. Tapi sekarang sudah mulai jarang itu tempat pengajian Al-Quran. Nggak tahu di daerah Menggala ini, mudah-mudahan tidak, ya. Sudah mulai jarang kita mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah kita mengamalkan Al-Quran, ya. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran sementara kita tidak paham? Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran sementara kita tidak pernah membaca Al-Quran? Maka diperlukan adalah membaca, memahami, kemudian baru mengamalkan Al-Quran. Maka hadirilah majelis-majelis ilmu. Datanglah kepada kiai, kepada tuan guru, kepada ustaz untuk belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran. Kalau sudah kita baca, sudah
sudah kita pahami, sudah kita amalkan, dakwahkan. Ajak orang lain menikmati apa yang kita nikmati itu dari Al-Quran. Jangan sombong, jangan angkuh, merasa dirinya sendiri saja yang soleh. Jangan. Kenapa? Kalau kita acuh tak acuh dengan lingkungan kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan peringatan kepada kaum itu, maka dari kita malaikat itu akan memulai menghancurkan kita. Yang tidak mau mengingatkan orang tentang ajaran Al-Quran ini. Qalu lima ta'iduna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum qalu ma'dziratan ila rabbina. Kenapa kalian mengingatkan orang-orang yang pasti Allah akan menghancurkan mereka? Apa kata mereka itu? Ma'dziratan ila rabbina. Itu nanti sebagai alasan supaya nanti kalau saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada alasan, ya, ada alasan saya bahwa saya sudah mengingatkan mereka. Maka tugas kita yang keempat adalah mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran. Kita ajak. Baru kemudian Al-Quran ini menjadi budaya hidup kita, menjadi sumber kekuatan kita, menjadi sumber kemuliaan kita, menjadi sumber peradaban kita, menjadi sumber keberkahan hidup kita. Mudah-mudahan ceramah niki bisa mengubah kita semua agar kembali kepada Al-Quran. Ini bukan kata-kata yang hanya didengarkan. Kalau hanya sekedar mendengarkan ini mungkin sudah sering mendengarkan ceramah seperti ini, maka lebih hebat. Ini kata-kata bukan hanya sekedar didengarkan. Mari kita meresponnya dengan baik, positif. Hari ini kita bertekad untuk kembali kepada Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Karena usia tidak ada yang menjamin. Sekali lagi, usia kita ini tidak ada yang menjamin. Siapa tahu setelah kita kembali dari masjid ini, kemudian kembali ketua DKM ke masjid lagi mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kita beralasan dikit yang masih sehat, bagaimana bisa mungkin meninggal? Tiang niki dosen kesehatan di kota Tasikmalaya. Dia niki adalah dosen agama di sekolah kesehatan di kota Tasikmalaya, sekaligus pimpinan pondok pesantren. Banyak mahasiswa dia niki ketika belajar bersama dia banyak cerita niki. Waktu itu hari Jumat yang ngajar di satu kelas dari jam 8 sampai jam 10. Setelah selesai belajar biasa, mahasiswa bubaran gitu nih. Jam 1 siang setelah sholat Jumat kita mendapatkan kabar bahwa seorang mahasiswa meninggal. Nah kebetulan nih kita diutus untuk takziah ke rumahnya. Ternyata yang meninggal itu adalah mahasiswa yang tadi jam 10, jam 8 sampai jam 10 yang ngajar, dia masih sehat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ada teman tiang nih hari Jumat biasa nih sport olahraga di lapangan dadahan namanya nih. Biasa kita olahraga hari Jumat, kemudian berpisah pada hari Jumat itu, maka besoknya Sabtu kita mendengar kematian beliau, pada beliau tidak pernah sakit. Kematian itu milik semuanya, tidak dimiliki oleh orang sakit saja. Meninggal itu adalah milik semuanya, milik yang masih baru lahir, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, dan sebagainya sampai usia yang sangat lanjut. Barangkali bisa jadi orang yang usianya 10 tahun lebih dulu meninggal dari usia 60 tahun. Begitu juga sebaliknya. Bisa jadi orang yang sehat hari ini lebih dulu meninggal dari orang yang sudah bertahun-tahun sakit. Maka kalau kita ingin
melakukan perubahan pada diri kita, al-ana fal-an, sekarang. Karena waktu tidak akan menunggu kita. Karena kematian tidak akan menunggu kita. Karena kematian tidak akan memberikan kesempatan kepada kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya dia mengejar. Ayo kita lakukan perubahan. Secepat kita melakukan perubahan dalam diri kita, maka secepat itulah kemuliaan itu akan datang kepada kita. Secepat itulah kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Secepat itulah keberkahan itu akan datang kepada kita. Sekarang malam 27. Siapa tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Mari kita hidupkan. Kita mulai tekadkan diri kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Mungkin barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Bukan berarti yang ingin mengajari ibu bapak sekalian, enggak. Hanya sekedar mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.